Devlet dört esas üzerinde ayakta durur. Hanedan-ı Osmani, Hükümeti Türkiye, Vilayeti Harameyn, Payitahtı İstanbul. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II lahir di Istanbul pada 21 September 1842. Ia fasih berbahasa Arab, Persia, dan Prancis. Pada tahun 1876, ia dinobatkan menjadi sultan yang bergelar Murad VI, menggantikan pamannya, yaitu Abdul Aziz Sultan Murad V. Sultan Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah. Ia memerintah dari tahun 1876 hingga 1909. Sultan Abdul Hamid II adalah sultan terakhir yang memegang kekuasaan absolut di Kesultanan Utsmaniyah. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, serta kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh organisasi sekuler Turki setelah Revolusi Turki. Kemudian, tepat pada 10 Februari 1918, ia wafat saat menjalani perasingan di Salonika, Istanbul, digantikan oleh saudaranya Sultan Mehmed V sebagai penguasa Turki Utsmaniyah. Adapun beberapa fakta penting mengenai pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur seperti jalan kereta api dan jaringan telegraf di seluruh kerajaan. Yang kedua, mencapai klimaks gerakan reformasi Tanzimat atau reorganisasi. Yang ketiga, menerapkan kebijakan pan-Islamisme yang menentang intervensi Barat dalam urusan Ottoman. Yang keempat, mencoba menjaga tanah Palestina. Yang kelima, reformasi yang paling luas dampaknya adalah di bidang pendidikan. 18 sekolah profesional didirikan, kemudian Darul Funun, yang kemudian dikenal sebagai Universitas Istanbul, didirikan pada tahun 1900. Dan jaringan sekolah menengah, dasar, dan militer diperluas ke seluruh kekaisaran. Kementerian Kehakiman juga direorganisasi, dan sistem kereta api dan telegraf dikembangkan. Yang keenam, memperkuat Angkatan Laut Turki Utsmaniyah hingga menjadi yang terbesar di kawasan Mediterranean. Yang ketujuh, dikenal otoriter dan sering menumpas lawan-lawan politiknya dengan intrik istana. Yang terakhir atau yang kedelapan, menerapkan sensor ketat atas pers dan publikasi di Turki. Mengetahui sejarah Sultan Abdul Hamid II dapat memberikan sejumlah manfaat di masa sekarang ini. Antara lain, yang pertama yaitu pemahaman konteks sejarah wilayah Timur Tengah. Sejarah Abdul Hamid II memberikan pemahaman tentang perkembangan politik, sosial, dan budaya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat membantu dalam memahami konteks konflik dan dinamika di masa kini. Yang kedua, pentingnya identitas dan budaya. Sultan Abdul Hamid II berusaha mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya dalam menghadapi modernisasi. Hal ini relevan dalam konteks keberagaman budaya dan agama di berbagai negara. Yang ketiga, dampak pan-Islamisme. Konsep pan-Islamisme yang dipromosikan oleh Abdul Hamid II memiliki dampak jangka panjang dalam hubungan antar negara muslim. Memahami sejarah ini dapat membantu dalam menganalisis dinamika geopolitik dan hubungan internasional di masa kini. Yang keempat, pembelajaran dari perubahan sistem politik. Pemecatan Abdul Hamid II dan pemberontakan Meşrutiyet mencerminkan perubahan sistem politik dan masyarakat Ottoman. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang evolusi sistem politik dan pentingnya reformasi dalam suatu negara. Yang kelima, yaitu relevansi konsep pemerintahan otoriter. Pemerintahan Abdul Hamid II yang otoriter dan pemecatannya melalui pemberontakan mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan
antara kekuasaan dan keinginan rakyat. Hal ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk memahami dinamika pemerintahan otoriter di berbagai konteks. Nah, secara keseluruhan, memahami sejarah Sultan Abdul Hamid II dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam menganalisis sejumlah isu kontemporer dan kompleksitas hubungan internasional, terutama di wilayah Timur Tengah. Beberapa quotes dari Sultan Abdul Hamid II dalam memornya. Yang pertama, salah satu faktor yang membuat kekhalifahan Utsmaniyah kehilangan pengaruhnya di dunia Islam adalah karena sejak awal Utsmaniyah tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama pemerintahan. Al-lughatul arabiyyah lughatun jamilatun. Layitana kunna ittakhazna ha lughata rasmiyah lid-daulah. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Andai saja kita sejak awal menjadikan bahasa resmi untuk negara ini atau negara Utsmaniyah. Yang kedua, aku tidak pernah takut jika ada orang yang mengkritikku selama dia berilmu. Yang aku jauhi adalah orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka ilmuwan padahal baru membaca beberapa buku. Yang ketiga, Tudor Herzl, tokoh Zionis internasional, menawarkan kepada sang sultan bahwa Zionisme akan memberikan pinjaman bersih sebesar 20 juta pound sterling. Dengan imbalan, sang sultan memperbolehkan Yahudi untuk membangun kawasan khusus Yahudi di Palestina yang independen. Apa kira-kira respon Sultan Abdul Hamid II? Bunyinya, Inso Duktur Hizmil Bila yattahizu hutuwatin jiddiyah fi hadzal maudu inilah astati an atakhalla an sibri wahidin minal ard fahiya laysat milka yamini bal malakul ummah al-islamiyah allati jahadat fi sabiliha warawatha bidimaiha falyahtafizu al-yahudu bimulayinihim. Artinya, nasihat Mr. Herzl agar tak usah meneruskan langkahnya dalam hal ini. Aku tidak bisa menyerahkan barang sehasta pun tanah di Palestina, sebab ia bukan milikku, melainkan milik umat Islam yang telah berjuang untuk membebaskannya, merawatnya dengan darah mereka. Hendaklah Yahudi menyimpan jutaan uang mereka. Sultan Abdul Hamid II melanjutkan, Idza mazzaqat daulatul khilafati yauman fa innahum yastati'un anazaka an ya'hudu Palestin bila samanin ama wa ana hayya fa inni amil mubadi fi badani li ahwana alai min an ara Filistin qad birat min daulah al-islamiyah wa hada amrun la yakunu inni la astati al-muwafaqata ala tashrihi ajasadina wa nahnu ala qaidil hayah. Yang artinya, jika suatu hari negara Utsmaniyah hancur, mereka barangkali bisa saja saat itu mengambil Palestina bahkan tanpa membayar. Namun, selama aku masih hidup, aku lebih memilih tubuhku tertusuk berdarah daripada harus melihat Palestina terpisah dari negeri Islam. Hal itu tidak akan terjadi. Aku tidak mampu melihat terpisahnya bagian jasad kami, padahal kami masih hidup.